sekarang kita mulai siap-siap pindah ke bagian praktikalnya. Nah, ini nanti juga saya share lah ya, walaupun Bapak Ibu ini pengantar sedikit dari saya, ada 9 langkah dalam penulisan AutoCAD ini. 9-9-nya akan kita sampaikan di beberapa kali pertemuan. Nanti kalau kurang minta Pak ini Pak Sahrial untuk nambahkan waktunya. Ini kayaknya kurang Pak, kami harus tambah lagi ya, tambah saja. Saya juga kalau asal malam hari saya mau, siang hari siang Siap, Pak. hari Siap. saya khawatir tinggalkan lab. Oke, kita terus Bapak Ibu ya. Ini saya di sini saya mati-matikan dulu yang tidak terpakai biar ini tadi lagi download Zoom. Oke. Nah, baik. Uh, jadi langkah pertama adalah Bapak Ibu install dulu tools yang tadi, yang semua tadi ada saya mungkin siapa yang mau bantu saya nih mau record catatannya nih. Jadi agar ini karena saya nggak punya slide tahap-tahapannya. Pertama, Bapak Ibu harus install dulu Zotero tentu sudah. Jadi Bapak Ibu boleh, ini adalah tools yang bagus. Kenapa harus pakai Zotero? Walaupun sudah ada Mendeley gitu kan. Download Zotero dulu. Nah, Zotero ORG seperti ini, ORG. Kemudian, nah, Zotero boleh download. Kemudian download saja dulu, pakai yang ini. Kalau ini semacam plugin dan dia akan terkonek ke browser kita. Nah, jadi download itu. Tapi sebelumnya sebaiknya buat account dulu di sini. Login secara free dulu. Nah, nanti baru install seperti biasa, next finish, selesai. Nah, sudah. Kemudian Bapak Ibu harus juga download POP, Publish or Perish. Nah, Publish or Perish. Publish. Oke, sebentar. Operis. Nah, ini dia, Publish Operis. Ini kita gunakan Publish Operis ini mencari artikel di ini. Publish Operis ini begini. Sebenarnya menolong kita pada saat kita tidak ada akun berlangganan dengan Web of Science, Science Direct, Scopus gitu ya. POP ini sangat membantu. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa melihat Google Scholar ini, Google Scholar, Google kemana Google Scholar? Oke, Scholar, Scholar, oke, Google, Google Scholar Google. Nah, ini contoh misalnya apa ya? Deep learning misalnya. Deep learning. Itu saja. Nah, kita akan banyak dapat artikel sekitar 3 juta ya. Nah, bagaimana cara mendownloadnya sebanyak ini? Nah, itu kerjaan POP akan menolong kita. Nah, nanti akan saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa, ada yang sudah mahir menggunakan ini, tapi karena kita sama-sama lah nanti kita bahas ini. Nah, tapi Bapak Ibu yang sudah berlangganan database seperti MyUTM, oke, UTM library ini, UTM library, library, oke, UTM library. Di sini kami gratis download apapun sesuka hati. Jadi memang UTM akan memberikan semua pelayanan apapun di sini. Bapak Ibu bayangkan yang kuliah agama di sini ada pusat Islam, ada juga yang kuliah kayak UIN di sini, walaupun dia kampus teknologi ada UIN-nya juga. Kemudian ICM, semua ini free untuk keluarga besar UTM. Nah, banyak sekali. Jadi betul-betul dia support untuk ini, untuk penelitian. Nah, ini gratis. Sebenarnya nggak gratis, Bu. Jadi bayar uang semester 9.000 ringgit setiap semester itu nggak gratis. tapi tapi waktu bayar itu sambil tutup mata udah di apa? Ditempelkan kartu ATM. Nah, nanti
Dah berkurang aja 9.000 ringgit sambil tutup mata aja. Nah, jadi mengapa dia terlalu mahal uang kuliahnya? Fasilitas yang seperti ini yang kita dapatkan. Tempat tinggal, ini kalau dilihat nih, kamar saya ini lebih besar dari kos-kosan milik saya di Padang. Kami juga punya kos-kosan lebih besar ini. Dan ini adalah 8 lantai ini, saya ada di lantai 6. Jadi kami tinggal dalam kampus. Jadi semua fasilitas itu memang luar biasa. Nah, ada kafe di sini, tidak perlu keluar, ada mall di sini gitu ya. Ini di dalam kampus. Baik. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah ini sudah install semua tadi, apa yang kita lakukan sekarang adalah Bapak Ibu harus tentukan dulu tema penelitiannya. Tema penelitian. Apa sih sebenarnya tujuan kita menulis, apa yang akan kita tulis, masalah penelitiannya apa? Kalau kalau sudah ada sekarang, mari kita jadikan studi kasus di sini. Kita mulai. Nah, biasanya, aduh, tidak bisa nih mencarinya. Tidak apa-apa. Ibu ada ide, Bapak Ibu ada ide, yuk kita minta ke ChatGPT. Ini mohon maaf, kita gunakan ChatGPT saja, tidak apa-apa ya. Nanti ada yang antipati dengan masa menggunakan AI, masa kita tidak jadi peneliti dong. Bukan begitu. Uh, Dulu kita juga sudah jadi peneliti. Jadi mahasiswa zaman AI belum ada, kita masih bisa submit ke Q2, Q1 gitu kan. Artinya kita peneliti, kita memang melakukan riset, apalagi hibah-hibah dikti bertebaran di Indonesia kan, banyak peneliti-penelitinya. Jadi mengapa menggunakan AI? Agar pekerjaan kita lebih mudah, mempermudah kita dalam melakukan. AI ini tidak akan bekerja kalau yang kita ketik dari pikiran kita itu tidak bagus. Jadi memang kita lah yang benar-benar mensiter dia, mendrive dia supaya sesuai yang kita arahkan. Nah, saya tidak banyak menyampaikan AI yang ini, yang sekarang banyak sekali, ada DeepSeek, ada apa, ChatGPT, ada Claude, nah ada Queen, tapi yang familiar dengan Bapak Ibu saja, kita gunakan ChatGPT. Ada yang punya masalah? Ada yang punya masalah? Mari kita mengadu ke ChatGPT. Saya yakin Bapak Ibu punya masalah. Masalah penelitian ya, jangan seperti saya waktu masih S2. Bukan masalah pribadimu, kata profesor yang dari Belanda itu. Kita masuk ChatGPT. Nah, kita punya masalah penelitian sekarang. Nah, kita punya masalah penelitian. Lalu sebenarnya apa sih yang Ini bagus dari ChatGPT-nya harus ChatGPT? premium ya, Prof. Izin Ah, loh. Boleh yang tidak premium juga. Boleh juga ya. Kebetulan Oke, oke. saya pakai yang premium ini. Saya Ya, ya, pindahkan ya. ini ke sini atau kemana, ke layar 2. Saya pakai yang premium. Jadi ada uang riset sedikit, saya pakai untuk itu. Jadi ada dapat grant riset, dapat uang jajan lah dari dari profesor. Saya belikan, kadang saya belikan ke jam tangan, sedang nggak beli pulsa, kadang ya begitu, kadang beli alat-alat penelitian. Nah seperti itu. Jadi buat aja happy penelitian ini. Lalu apa yang harus kita gunakan? Saya explore GPT ini. Bagian kiri ada explore GPT, kemudian pakai yang Scholar GPT. Scholar GPT ini. Nah, klik Scholar GPT. Kenapa pakai Scholar? Karena dia akan lebih spesifik, balik lagi ke sini, dia akan lebih spesifik menjawab tentang riset, tentang Scholar. Scolari maksudnya. Kalau yang biasa saja, kalau kita balik lagi ke sini, ini umum saja. Nanti malah kita susah untuk memberikan pernyataan. Dia akan kita tuntun dulu, seperti yang disampaikan oleh teman-teman di berbagai macam pelatihan AI itu. Posisikan dirimu sebagai profesor dalam penelitian ini. Sepertinya tidak. Langsung saja, dia hanya sebagai AI kok, dia tidak profesor. Jadi dia adalah sebuah model intelijen yang disiapkan untuk menolong kita. Jadi kita curhat aja seperti curhat ke teman, saya lagi ada masalah ini, masalah apa, nanti jawab kita, masalah penelitian. Oh katanya gitu kan, temannya udah deg-degan, nanti dikira karena mau minjam uang lagi masalah gitu ya. Tidak, masalah penelitian. Oke, kita masuk
Ya boleh. Kalau di sini pun boleh, di sini pun di Google Scholar, GPT Scholar pun oke. Nah, saya perluas layarnya ini. Oke. Nah, sekarang siapa Bapak Ibu yang punya masalah? Boleh diketik di sini. Nah, caranya begini kalau saya anggap teman dia. Hai, saya adalah mahasiswa uh, PhD atau mahasiswa S3 yang sedang melakukan uh, riset. Saya perbesar dulu ya Bapak Ibu ya. Gimana cara membesarnya ini? Ctrl plus. Begitu mungkin ya. Sedang melakukan riset tentang tentang apa? Tentang hubungan penerimaan teknologi pertanian oleh petani dan hubungannya ini bahasanya sosial sains saja, saya nggak bawa bahasanya ke lebih teknis di komputer, hubungannya dengan hasil panen. Nah, kalau saya tekan shift dan enter untuk memberikan spasi seperti ini. Artinya sampai di situ saya sudah mengajarkan mengenalkan saya siapa, agar dia juga tahu, oh mahasiswa PhD harus dilayani seperti ini. Nah, lalu kemudian hasil panen, kemudian shift enter 2 kali, kemudian saya tuliskan seperti apa misalnya, atau bagaimana saya harus menentukan RQ atau research question saya, atau pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian saya serta motivasinya. Berikan saya 3 pertanyaan penelitian. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak tahu nih RQ kita apa, question kita apa. Kita baru tahu masalah saja. Bahkan judulnya kita nggak tahu. Ini masalahnya adalah bagaimana melakukan hubungan penerimaan teknologi, ini teknologi pertanian oleh petani dan hubungan dengan hasil panen, seperti itu misalnya. Lalu sampai di sini dulu kita brainstorming nih, langkahnya adalah brainstorming dulu, Bapak Ibu. Nah, oke, kita jawab. Kayak kita tanya ke dia, dia akan tanya, dia jawab. Dia jawab juga sebagai hai. Jadi akhirnya kita kayak teman, nggak kayak antara profesor dengan mahasiswanya. Sebagai hubungan mahasiswa ini, hubungan antara penerimaan teknologi pertanian adalah ada beberapa penting yang relevan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Contoh, tentukan variabel utama, gunakan metode teoritis seperti ini. Nah, tadi modelnya teknologi asetan ini UTAU, kemudian fokus pada keterkaitan. Lalu 3 contoh pertanyaan penelitian. Langsung dapat. Nah, kenapa RQ harus ada dulu kita cari? Karena di dalam membuat SLR wajib ada RQ serta motivasinya. Nah, dia bisa jawab bagaimana pengaruh persepsi kemudahan manfaat penggunaan teknologi terhadap pertanian, tingkat penerimaan oleh petani di lokasi mana misalnya, saya berikan lokasinya. Lalu motivasinya apa? Kalau seperti ini kita nggak enak bacanya. Oke. Lalu tolong buatkan dalam bentuk tabel. Tolong buatkan dalam bentuk tabel. Tabel seperti ini. Oke. RQ kemudian dibuatkan motivation seperti itu. Nah, dia akan jawab.
Nah, kalau seperti ini kan enak jadinya. Research question pertama ini, dia jadi berbahasa Inggris. Itu tadi salah saya, karena saya menyebutkan di dalam ininya berbahasa Inggris, tidak apa-apa. Dia jawab juga jika Anda dalam bahasa Indonesia juga sampaikan. Oh ya, tolong sampaikan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Tidak apa-apa salah Ibu. Jadi dia juga tahu ini salah ketik. Tidak apa-apa. Kita kadang manusia itu memang terburu-buru. Sudah sampaikan dalam agama kita. Manusia itu diciptakan dan terburu-buru. Nah, terburu-buru aja. Dia tahu. Kemudian berikut dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kita udah tahu nih research question yang akan ditulis, teknologi yang digunakan, motivasinya apa, kenapa kita menggunakan. Kadang pertanyaan waktu sidang itu, apa sih motivasimu, kenapa harus research questionnya seperti ini? Kita sudah antisipasi dengan seperti ini. Dengan research question seperti ini, bagaimana pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat teknologi terhadap penerima teknologi pertanian oleh petani. Motivasinya adalah banyak teknologi pertanian gagal diadopsi karena dianggap rumit atau tidak tepat. Memahami persepsi ini dapat membantu merancang teknologi yang sesuai. Nah, itu motivasi kita. Nah, kan tidak perlu dibilang ke mereka, kayak ChatGPT-nya, tolong kamu posisikan dirimu sebagai profesor ya. Tidak perlu. Langsung aja anggap dia sebagai teman, sehingga dia jadi akan lebih mudah memberikan kita jawaban-jawaban yang ini. Lalu dia juga menawarkan diri, jika Anda ingin juga, saya bisa bantu lanjut ke hipotesis RQ. Itu boleh. Parameter indikatornya, apa saja yang diperlukan. Format kuesioner, kan ada penelitian awal dulu tuh, kita lakukan itu. Tapi karena kita adalah melakukan SLR bukan untuk riset kuantitatif lainnya, maka kita tidak masuk ke sana. Nah, kita salah hipotesis masing-masing RQ boleh, tapi tujuan kita sesuai dengan buku panduan ini, jadi kita udah masuk ke sini nih Bapak Ibu nih. Nah, kita akan menggunakan Scopus, Web of Science. Jadi, yang kita rancang adalah kita maju ke tahap ini. Kayaknya kalau cepat begini 10 poin ini selesai malam ini ya Bapak ya, Ibu ya. Oke. Nah, jadi sekarang udah sampai saat ini. Oke, kita copy saja ini. Ini. Oke. Bapak Ibu mau pakai apa tambahannya? Pakai Google Google Scholar. Ini contohnya kita masukkan Google Scholar. Oke. Kita sampaikan. Ini sudah ada template-nya. Nah, kita langsung balik lagi ke sini. Sebaiknya kita langsung, saya kayak main-main jadinya dengan dia kan, langsung ke keyword string. Keyword string. Boleh seperti ini. Sebenarnya kita langsung keyword string deh. Biar lebih sistematis. Sistematis. Oke. Sampaikan juga database. Database yang saya gunakan. Saya gunakan PES yang tadi. Nah, di sini. Ini tidak perlu rentang tahun, nanti kita akan pakai Zotero untuk melakukan rentang tahunnya. Nah, buatkan keyword string untuk saya. Shift Enter 2 kali, langsung muncul di sini. Mana dia? Nah, buatkan keyword string untuk saya. Nah, tahapan ketiga Bapak Ibu, kita sudah masuk ke tahapan keyword string. Nah, sudah sampaikan juga bahwa database yang akan kita gunakan ini. Nah, langsung dijalankan. Nah, dia memuji kita tuh, bagus katanya. Nah, pendekatan sistematis dari keyword string sangat membantu pencarian literatur yang relevan dan efisien, terutama untuk ini. Nah, dia berikan dulu nih topik-topik
yang akan kita kita lakukan. Penerimaan teknologi artinya keywordnya ini untuk teknologi pertanian, karena tadi kita sebutkan penerimaan teknologi gitu kan, teknologi pertanian, hasil panen tadi di dalam kalimat awal kita, maka dia putus-putus di sana. Untuk tujuannya adalah untuk menentukan keyword apa yang sesuai dengan teknologi panen. Contoh agriculture teknologi, smart farming, precision agriculture, hasil panen, yield, productivity, crop outcome, dan segala macam. Nah, termasuk juga penerimaan teknologi. Jadi si teman kita ini udah ngerti, dia bagian-bagian dari masalah kita tadi. Dia udah tahu, oh anak ini bermasalah dalam teknologi pertanian. Nah, itu dia. Kok jadi anak? Memanglah kita mahasiswa kan, jadi kita anak mahasiswa. Kemudian sebelum dia masuk ke keyword string, dia berikan dulu seperti ini. Biar kita paham, oh iya ya, tadi saya memberikan kata-kata ini. Jadi dia berikan kata kunci ini. Lalu tugas dia membuatkan keyword string seperti ini. Nah, lalu apa salahnya kita tidak menggunakan AI? Apa salah kita menggunakan AI? Tidak ada salah, malah lebih cepat. Jadi inilah asetan teknologi untuk kita. Kita mau kita mau menerima teknologi atau tidak. Sementara dia mempercepat kita dalam membantu kita dalam menulis pekerjaan kita. Nah, sekarang kita pura-pura coba deh, dari hasil kita tadi, kita bawa ke Google Scholar. Nah, masukkan ke Google Scholar, kita masukkan ke sini, kita paste di sini, dan kita jalankan. Wow, dapat 19.000. Oh, 19.400. Dapat langsung Bapak Ibu. Jadi siapa ya acceptance teknologi mana yang kok saya jadi meniru nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan, itu acceptance teknologi mana lagi yang tidak mau kamu terima, kan gitu. Jadi kata-kata promosinya saya pandai-pandai aja nyusun kalimatnya. Jadi cepat. Jadi proses awal dalam melakukan penelitian ini lebih cepat. Kita lebih terbantu, kita akan lebih cepat juga, dan kita pura-pura nggak cerita ke dia bahwa kita udah nyari kalimat kalimat yang dia ingin, kita udah dapat hasil. Nah, oh nanti kalau kamu gunakan Web of Science, katanya gunakan ini. Kita coba, kita pindah ke Web of Science. Nah, saya bawa harus ini. Web of Science biasanya dia akan lebih ini. Kita pindah ke mana tadi yang online database, kemudian saya scroll ke Web of Science database. Nah, ini kemudian kita masukkan keywordnya. Nah, ini agak lambat. Oh, enggak. Oke, kita langsung paste di sini. Dia kita terima dulu. Ini contoh kalau Bapak Ibu gunakan Web of Science nanti ya. Masukkan ke sini dan kita cari. Terlalu panjang risetnya. Kita boleh cerita ke dia bahwa keyword yang kamu beri itu sangat tidak bagus untuk Web of Science. Tidak masalah, ceritakan lagi. Nah, dan berikan ke dia. Akhirnya kita pakai yang umum saja, yang ini. Kita masukkan ke Web of Science, kira-kira seperti apa. Nah, dapat. Jadi, gunakan keyword yang sama antara Google Scholar, Web of Science, dan yang lain-lain. Ini bagus, 547 artikel ditemukan. Nah, jadi memang memudahkan kita. Kalau kita lihat tuh, kita boleh temukan apa kalimat-kalimat kata kunci yang sesuai yang kita berikan tadi ke ini. Nah, artinya hanya dengan curhat begini, kita langsung boleh dapatkan. Bapak Ibu, untuk tugasnya nanti tolong temukan juga kata-kata seperti ini ya. Saya adalah mahasiswa S3 sedang melakukan apa. Ini sebutkan riset Bapak Ibu tentang ini di sini. Nah, ini. Lalu sampaikan bagaimana saya harus menyusun pertanyaan penelitian serta motivasinya. Nah, minta 3 pertanyaan penelitian. Lalu tampilkan seperti ini. Oh ya, rekamannya ada nanti ya. Rekamannya ada nanti. Jadi Ya, ini direkam. boleh dilihat. Rekamannya nanti. Nah,
Tapi saya banyak bercanda, Pak. Jadi nampak nanti nggak serius nih kuliahnya katanya. Nah, nggak apa-apa lah, biar lebih lebih semangat. Walaupun nanti sampai jam 1 ya, Pak ya kita ya. Sampai jam 1 ya. Besok libur kan sampai jam Ya, 1 sampai kayaknya. subuh nggak apa-apa nih kelihatan Ibu Bu Rini nih siap nih untuk libur. Ah, iya, iya, iya. Oke. Nah, sampai sini Bapak Ibu harus lakukan nanti setelah ini. Saya yakin pada semangat nanti cobain. Nah, ambil yang umum saja. Tidak perlu spesifik ke tempat masing-masing. Ambil yang umum ini saja. Saya lakukan yang ini, yang umum. Nah, dan sudah langsung bisa dipraktekkan. Nah, sampai sini tahapan 3 sudah selesai. Pencarian keyword string selesai. Lalu, nah, kumpulkan semua, misalnya IEEE, Web of Science, Scopus, dan lain-lain. Oh maaf, ada yang ketok pintu saya. Ya.